lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri, Masya Allah. Dan kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga nih ya. Sampai bertemu lagi Ramadan bersama guru kita Ustaz Syam. Ya Allah Ustaz Syam. Ini kalau misalnya baca temanya sedih banget ya. Sedih Bang Ali. Ya Allah. Sudah sepatutnya ketika kita menyambut sesuatu dengan gembira, maka kita akan melepasnya dengan kesedihan. Allahu Akbar. Apalagi mungkin ada yang belum maksimal, Di Ramadannya. ya. Yang maksimal aja menyesal, apalagi yang tidak maksimal. Masya Allah. Beri ilmunya Ustaz Syam mama kita sampai bertemu lagi Ramadan. Kita harus gimana sih? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pergi membawa amal kita dan kita berharap Ramadan pergi meninggalkan ampunan untuk kita. Jadi Ramadan pergi membawa dosa-dosa kita, Ramadan pergi meninggalkan ampunan untuk kita, Ramadan pergi melaporkan amal ibadah kita, segala amaliyah Ramadan yang kita lakukan, semoga Allah terima bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini banyak yang menyesal Bang Ali. Banyak yang menyesal mungkin kemarin tidak memaksimalkan Ramadannya. Mungkin kemarin mengatakan nanti saya ketemu Ramadan tahun depan. Padahal tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Sebelum masuk bulan suci Ramadan ada doa yang kita ucapkan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Namun setelah bulan Ramadan itu berlalu, apa yang kita ucapkan? Ya Allah, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna a'malana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna qira'atana minal Qur'anil azim. Ya Allah, terima amaliyah Ramadanku. Karena sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari mereka tak ada satupun yang luput daripada Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka meminta untuk bertemu dengan Ramadan. Dan sampai 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta untuk diterima amal ibadah Ramadannya. Ibu-ibu, Masya Allah. Jadi bukan hanya urusan kue aja Bu. Jadi bukan hanya urusan baju lebaran aja. Jadi ternyata urusan apa? Urusan kita berdoa. Karena tidak ada jaminan amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesedihan terjadi karena berpisah dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana sedihnya kita nanti akan berpisah daripada kehidupan kita. Di mana orang akan menangis. Ada sebuah kisah dalam sebuah riwayat. Tersebutlah ada seorang saleh bernama Sya'ban. Ada yang mengatakan dia adalah seorang sahabat. Ada yang mengatakan dia adalah seorang tabi'in. Ada yang mengatakan dia tabi'in. Wallahu ta'ala alam. Namun kisah ini bagus untuk diambil pelajaran. Sya'ban adalah orang yang senantiasa berjamaah ke masjid. Maka suatu ketika Sya'ban tidak hadir di masjid. Maka kata sang imam, "Aina Sya'ban? Di mana Sya'ban?" Kata sahabat-sahabat yang lain, "Belum kelihatan." Maka dari itu dikatakan, "Apakah Sya'ban sedang sakit? Kalau begitu mari kita jenguk Sya'ban." Maka setelah sholat subuh dikumandangkan atau didirikan, maka mereka berangkat menjenguk yang namanya sahabat Sya'ban tadi. Mereka berjalan setelah sholat subuh, nanti tiba di rumah Sya'ban, nanti pukul 9 pagi. Saking jauhnya rumah Sya'ban daripada masjid. Sedangkan kata sahabat-sahabatnya, Sya'ban tidak pernah terlambat masuk ke masjid. Subhanallah, jauh jarak rumahnya, namun Sya'ban tidak pernah terlambat.
Kata sahabat yang datang ke rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab dari dalam rumah. Maka kata yang menjenguknya, apakah benar ini rumah Sya'ban? Benar, saya istrinya Sya'ban. Apakah suamimu sedang terbaring sakit? Maka kata istrinya, betul, suamiku sedang terbaring. Tapi bukan terbaring sakit, namun terbaring meninggal dunia. Menangis teman-temannya mengatakan, subhanallah, Sya'ban nanti mati baru tidak ke masjid. Ada orang nanti mati baru masuk masjid. Ya, kalau Sya'ban nanti mati baru tidak ke masjid. Ada orang nanti disolatin baru dia masuk ke masjid. Subhanallah. Jadi tenang aja nih, jamaah yang tidak pernah masuk masjid, kalau Anda muslim pasti akan masuk masjid. Entah masih hidup atau udah mati nanti baru masuk masjidnya. Subhanallah. Sama dengan yang perempuan-perempuan muslimah yang tidak mau menutup aurat, ya tenang aja. Kalau bukan pas hidup menutup aurat, pas meninggal dunia nanti ditutupin auratnya sama orang yang mandiin, sama orang yang kafani. Subhanallah. Tinggal pilih mau pasang sendiri atau mau dipasangin nanti pas jadi jenazah. Sebaiknya kita jangan menyesal pada akhirnya. Nah, ketika ditanyakan meninggal dunia, menangis para sahabatnya, ditanyakan, kata istrinya, ada kalimat-kalimat aneh yang keluar dari mulut suamiku ketika dia hendak meninggal dunia. Apa dikatakan dalam mulut suaminya? Mengatakan, ya Allah seandainya lebih jauh, ya Allah seandainya lebih jauh. Lalu dia katakan, seandainya yang baru, seandainya yang baru. Lalu dia katakan, seandainya semuanya, seandainya semuanya. Dia terus-menerus mengulang pertanyaan ini. Mengapa tidak lebih jauh? Mengapa bukan yang baru? Dan mengapa bukan semuanya? Ternyata apa yang dikatakan Sya'ban, karena dalam Al-Quran disebutkan, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Apa kata Al-Quran? Fakashafna anka ghita'ak. Dibukakan tabirnya. Pada suatu ketika nanti orang akan dibukakan tabirnya. Kelihatanlah semua itu, Bu. Dosa kita, pahala kita, Ramadan 2020 kita, Ramadan 2021 kita, ya kurangnya amal-amal kita, dibukakan semua. Lalu orang-orang akan menyesal. Kata Sya'ban, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa Sya'ban mengucapkan itu? Karena dia sudah melihat pahalanya berjalan kaki ke masjid. Dia katakan, seandainya saya tahu begini pahalanya jalan kaki ke masjid, saya minta, ya Allah, kenapa rumahku tidak lebih jauh daripada ini? Subhanallah. Padahal jalan kaki 2 jam ke masjid baru nyampe. Dia minta sama Allah, ya Allah seandainya ku tahu begini pahalanya jalan kaki ke masjid, saya minta ya Allah jauhkan rumahku lebih jauh lagi. Lalu dikatakan lagi, kenapa bukan yang baru? Ternyata Sya'ban sudah melihat pahalanya bersedekah. Suatu ketika musim dingin diberikan jaket baru oleh istrinya. Lalu dia pakai jaket baru tersebut. Lalu di luarnya dia pakai mantel yang udah tua. Karena saking dinginnya pada saat itu. Dia berjalan ke masjid, lalu di tengah jalan ada orang yang kedinginan. Diberikan jaketnya, namun sayangnya yang diberikan adalah jaket yang bekas. Subhanallah. Dia lihat pahala bersedekah, dia katakan, seandainya ku tahu begini pahalanya sedekah, saya kasih yang baru. Kenapa bukan yang baru? Begitu pula dia katakan, kenapa bukan semuanya? Karena suatu ketika dia memberikan makanan, namun dibagi 2 dengan dirinya karena dia dalam keadaan lapar. Dia katakan, seandainya saya tahu begini pahalanya sedekah makanan, tidak usah saya makan, biarin saya kelaparan. Subhanallah, saya berikan semua makanan tersebut. Semua orang akan menyesal. Yang maksimal aja menyesal, apalagi yang tidak memaksimalkan Ramadannya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya, sehingga kita lebih maksimal lagi di Ramadan selanjutnya. Insya Allah, selamat jalan bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Spesial Idul Fitri.